Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kembali menjadi penjala ikan. Salam saudaraku. Petrus dan teman-temannya masih ada dalam ruangan yang tutup rapat di kota Yerusalem setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada mereka. Petrus dan teman-temannya masih dibingungkan dengan situasi yang ada. Mereka tidak tahu bagaimana melanjutkan kehidupan dan panggilan pelayanan mereka. Apa yang harus mereka lakukan di Yerusalem, sementara orang-orang Yahudi terus menebarkan fitnah bahwa mereka yang telah mencuri mayat guru mereka. Mungkin Petrus teringat sebelum Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Tuhan Yesus berkata, "Kamu semua akan tersandung olehku pada malam ini, karena telah tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba dari kawanan itu akan tercerai-berai. Namun sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Dan wanita-wanita yang bertemu dengan malaikat Tuhan di kubur Tuhan Yesus menceritakan bahwa malaikat Tuhan berkata, "Janganlah kamu takut, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Tuhan Yesus yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini, karena dia sudah dibangkitkan sebagaimana yang sudah dia katakan. Mari, lihatlah tempat itu, tempat di mana Tuhan dibaringkan, dan dengan pergi cepat-cepat katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan lihatlah dia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu." Karena itu Petrus dan teman-temannya kembali ke Galilea. Namun setelah mereka ada di Galilea, mereka belum menemukan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus belum menampakkan diri kepada mereka. Ketika Simon Petrus sedang bersama dengan Thomas, Nathanael, Yohanes, Yakobus, dan 2 murid Tuhan Yesus yang lain, Simon Petrus berkata kepada teman-temannya, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata teman-temannya, "Kami ikut." Maka pergilah mereka ke Danau Galilea, tempat di mana Simon Petrus dulu menangkap ikan. Di sana masih ada perahunya. Maka pergilah mereka naik perahu, tetapi sepanjang malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tubuh mereka sudah lelah. Kegagalan mereka malam itu semakin memperburuk keadaan mereka. Saudara, kita bisa mengambil pelajaran penting dari peristiwa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan panggilan mereka dan kembali kepada kehidupan dan pekerjaan lama mereka. Di sana mereka menemukan kegagalan. Seringkali manusia ketika kecewa juga meninggalkan Tuhan, mencari jalannya sendiri, bahkan kembali kepada kehidupan yang lama. Dan kita melihat seringkali orang-orang yang demikian sedikit berhasil pada awalnya, namun pada akhirnya usahanya akan menjadi sia-sia. Namun bersyukur kepada Tuhan, manusia bisa meninggalkan Tuhan, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan dengan berbagai cara berusaha untuk menemukan manusia kembali. Ketika hari sudah menjelang pagi,
Tuhan Yesus berdiri di pantai itu. Meskipun demikian, para murid itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu, dan kamu akan mendapatkannya." Untuk memulihkan murid-muridnya, Tuhan Yesus menggunakan cara membangkitkan memori lama mereka dengan cara menebarkan jala untuk mendapatkan hasil yang melimpah setelah kegagalan mereka. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak mampu lagi menariknya karena sejumlah besar ikan. Murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, langsung teringat akan hal itu dan memberitahukannya kepada Simon Petrus. Itu adalah Tuhan. Maka ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Simon Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia telanjang. Lalu dia menceburkan dirinya ke danau, dan datanglah murid-murid lainnya dalam perahu kecil itu, sebab mereka tidak jauh dari darat, melainkan kira-kira 200 hasta jauhnya, sambil menarik jala ikan itu. Lalu ketika mereka naik ke darat, mereka melihat api unggun yang tersedia dan seekor ikan yang terletak di atasnya serta roti. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah ikan-ikan yang baru saja kamu tangkap." Simon Petrus naik dan menarik jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar 153 ekor, dan sekalipun demikian banyak, jala itu tidak koyak. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari, sarapanlah." Namun tidak seorang pun dari para murid itu berani menanyai dia, "Siapakah engkau?" Karena mereka mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Lalu Tuhan Yesus maju dan mengambil roti serta memberikan kepada mereka. Demikian pula dengan ikan itu. Cara kedua yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memulihkan murid-muridnya adalah dengan membangun relasi kembali. Tuhan Yesus mengajak mereka makan bersama sehingga perasaan mereka lebur menjadi satu dan tidak ada jarak yang memisahkan karena perbedaan. Saudara, ketika engkau menemukan jalan buntu dalam jalan hidupmu, ada masalah yang begitu berat dan engkau sudah berdoa, namun seolah-olah Tuhan Yesus tidak dapat ditemukan. Jangan pernah mengambil keputusan yang salah dalam hidupmu. Jangan pernah kembali kepada kehidupan lamamu yang seolah-olah memberikan harapan. Ingat peristiwa murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka kembali kepada hidup lama mereka, mereka menemukan kegagalan. Sekalipun mereka adalah nelayan yang begitu handal, yang harus kita lakukan adalah tetap beriman dan bersabar menanti waktu Tuhan yang tepat dalam hidupmu untuk menolong hidupmu. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang terus berusaha menemukan kami dalam kegagalan kami saat kami meninggalkan Engkau. Engkau masih berusaha menemukan kami, memulihkan hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami pernah meninggalkan Engkau, pernah melupakan Engkau, pernah mencari jalan kami sendiri dan kembali kepada cara hidup yang lama. Namun kami bersyukur kasih-Mu mencari kami. Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang kedua untuk kembali menikmati kasih dan anugerah-Mu. Kami tidak akan melalaikan kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan kasih-Mu, bahwa kami terus berjalan bersama-Mu untuk mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami.
Kami serahkan seluruh hidup kami, dan kami akan mengiring Engkau sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selalu ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita, itu anugerahnya. Namun tidak selalu ada kesempatan ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena itu tetaplah setia kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga selalu setia kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.